Pada tanggal 20 April 1933, Presiden Roosevelt memerintahkan semua warga Amerika Serikat untuk menyerahkan emas mereka dengan imbalan dolar dan melarang penimbunan emas serta penebusan emas oleh negara lain. Dengan adanya perintah tersebut, terciptalah cadangan emas yang menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki persediaan emas terbanyak di dunia. Standar emas atau gold standard digunakan oleh beberapa negara Eropa selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sistem moneter di mana nilai uang terkait langsung dengan nilai emas. Standar emas adalah standar domestik yang mengatur kuantitas dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar di suatu negara. Secara bebas dikonversi menjadi emas dengan harga tetap. Inggris mengadopsi standar emas de facto pada tahun 1717 setelah Master Sir Isaac Newton menilai terlalu tinggi Guinea dalam hal perak, dan secara resmi mengadopsi standar emas pada tahun 1819. Amerika Serikat meskipun secara resmi menggunakan standar bimetal yaitu emas dan perak, beralih ke emas de facto pada tahun 1834 dan de jure pada tahun 1900 ketika Kongres mengesahkan undang-undang tentang standar emas. Standar emas juga merupakan standar internasional yang menentukan nilai mata uang suatu negara dalam hal mata uang negara lain, karena penganut standar emas mempertahankan harga tetap untuk emas. Nilai tukar antara mata uang yang terkait dengan emas harus sama. Saat terjadinya Perang Dunia I, sistem standar emas ini tidak digunakan lagi. Peristiwa itu sengaja dilakukan karena Amerika Serikat dan negara-negara Eropa butuh mencetak sejumlah uang kertas untuk memenuhi keterlibatan mereka dalam Perang Dunia I. Pada tahun 1919, Amerika Serikat bersama negara-negara lainnya mulai melakukan rekonstruksi ulang terhadap sistem standar emas. Namun sistem tersebut hanya menyebabkan deflasi dan pengangguran yang tak terkendali. Akhirnya pada tahun 1930-an, sistem ini sepenuhnya tidak diberlakukan lagi. Pada tahun 1933, Amerika Serikat sepenuhnya meninggalkan sistem standar emas tersebut seiring memuncaknya The Great Depression atau biasa disebut sebagai depresi hebat. Alasan utama mengapa emas dijadikan standar dalam menetapkan mata uang adalah karena nilai emas yang cenderung stabil dibanding logam mulia lainnya. Hal ini dapat membantu dalam menjaga stabilitas mata uang, terutama terhadap pertukaran dengan kurs nilai tukar atau valuta asing. Kestabilan nilai emas yang berlaku di hampir semua negara ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam sistem moneter dunia. Sistem standar emas dapat membantu dalam menjaga agar neraca pembayaran tetap berada dalam kondisi stabil. Alasan lain penggunaan sistem ini yaitu tingginya kepercayaan masyarakat terhadap emas yang dipandang sebagai logam mulia yang berharga. Bahkan meskipun standar emas tidak digunakan lagi, sampai sekarang masyarakat masih menggunakan emas sebagai bentuk investasi mereka. Meskipun sistem standar emas memiliki berbagai keunggulan yang diterapkan dalam perekonomian negara, tetap saja ada kekurangan di dalamnya. Kelemahan yang utama adalah jumlah emas yang terbatas bahkan cukup langka sehingga dapat mengancam persediaan emas suatu negara. Sebagai logam mulia dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, cadangan emas yang terbatas akan sulit mengikuti pertumbuhan ekonomi dunia. Yang perlu diperhatikan juga dalam sistem standar emas adalah jumlah uang yang ada dalam suatu negara harus mengikuti dan menyesuaikan nilai emas yang dimiliki. Dengan begitu, pemerintah dapat mencetak uang kertas untuk diedarkan selama jumlahnya sesuai dengan nilai emas yang ada. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar persediaan emas negara tetap berada dalam jumlah yang mencukupi untuk melakukan transaksi jual beli. Itulah ringkasan singkat tentang sistem standar emas.